Percaya nggak kalau aku bilang aku lulusan SD aja? Bukan karena aku nggak sekolah ya, aku sekolah. Jadi ceritanya gini, waktu aku masih kecil, masih sekolah, aku nilainya bagus-bagus. Aku di sekolah terbaik di daerah dimana aku tinggal di Belgia. Aku masuk kelas Rijkslatijn dan hanya 9 orang yang bisa masuk ke situ. Jadi IQ aku lumayan bagus lah. Terus aku sampai kelas 3 SMP di Belgia. Lalu aku pindah ke Indonesia umur 14 tahun waktu aku kelas 1 SMA. Dan aku homeschooling karena aku nggak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aku juga belum lancar sama sekali. Terus aku waktu itu jadi tulang punggung keluarga kan. Aku kerja buat keluarga aku dan umur 17 tahun aku selesai sekolah. Tapi harus balik ke Belgia untuk ikut ujian. Nah masalahnya aku waktu itu punya pasangan yang toksik lah. Dan aku nggak dibolehin pulang ke Belgia. Katanya udah tunggu 1 tahun lagi aja biar bareng katanya. Aku tunggu 1 tahun, ternyata waktu aku umur 18 tahun nggak jadi ke Belgia. Katanya mau ngapain sih, mau jadi dokter? Kayak yang pintar aja loh. Singkat cerita, umur 19 tahun aku bebas dari orang itu. Dan masalahnya aku gak bisa balik ke Belgia karena uang aku diambil semua sama dia. Dompet aku bener-bener gak nol juga sih, tapi 1 juta. Ya, jadi aku mulai dari nol, dari 1 juta. Dengan nama aku yang terlanjur ada nodanya. Karena ada gosip beredar yang kurang bagus dan kurang tepat juga. Terus beberapa tahun kemudian, kayaknya 6 tahun kemudian ya, keuangan aku lumayan stabil lah, bisa lah untuk jalan-jalan gitu. Akhirnya aku beli tiket untuk ke Belgia, biar sekalian bisa ikut ujian, karena aku pengen banget kuliah, aku pengen banget lanjutin sekolah aku, karena dulu tuh sekolah tuh bener-bener hal terpenting buat aku. Terus aku kontak sekolahnya, ternyata kurikulumnya beda, terus sistemnya udah beda, jadi kalau misalnya mau ikut ujian harus mulai dari nol lagi. Dan aku waktu itu masih tulang punggung keluarga, sampai sekarang masih sih, tapi maksudnya waktu itu tanggungan aku banyak banget, terus kesibukan aku juga lumayan kan, syuting ini itu, jadi untuk mulai lagi dari nol kayaknya berat ya. Akhirnya aku nggak ujian dan aku cuma liburan aja ke Belgia, pulang kampung sekalian. Ada satu yang kayaknya kalian gak ada yang tahu sih, aku tuh dari dulu suka banget menulis. Aku happy banget kalau nulis. Dan aku ingat pernah dulu satu kelas di hukum. Dan kita disuruh nulis 28 halaman tentang kursi rusak. Dan semuanya tuh bingung kan mau ngomong apa gitu, 28 halaman tentang kursi rusak. Dan aku malah seneng. Aku ingat aku nulis 30 halaman karena ceritaku belum selesai tanggung gitu. Terus guru aku sampai kayak, kok kamu malah seneng sih dihukum kayak gini? So ya, aku seneng banget nulis, tapi lagi-lagi ada satu orang yang sama yang bilang bahwa tulisan aku tuh biasa aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Akhirnya aku jadi nggak pede. Tapi aku tetap nulis tapi buat diri sendiri, tapi nggak pernah aku kasih lihat ke orang lain karena ya jelek. Sampai akhirnya aku nulis Broken Strings dan aku publish karena memang pengen share awareness, dan ternyata banyak yang suka sama cara nulis aku gitu. Dan aku baru inget di Broken Strings yang versi bahasa Inggris yang original, aku tuh nulis di ending bahwa proses healing aku tuh butuh buku sendiri gitu, nggak mungkin muat dalam satu bab. Aku tuh baru inget aku pernah nulis itu dan bukunya udah jadi. Judulnya Do You Like What You See? Apakah kamu suka dengan apa yang kamu lihat? Itu buku tentang cara aku healing kali ya. Cara aku keluar dari siklus yang sama terus, ketemu sama orang yang kayaknya kok sama terus gitu, toksik terus, kondisi yang negatif terus. Dan salah satunya juga tentang suara-suara yang ada di kepala kita tuh sebenarnya banyak yang gak benar, dan banyak yang sebenarnya bukan suara kita juga, itu suara dari orang yang pernah ngomong sesuatu ke kita dan itu jadi kepercayaan kita gitu. Contohnya kayak orang pernah bilang aku bodoh, itu jadi kepercayaan aku selama bertahun-tahun.
hanya karena aku lulusan SD gitu. Padahal itu bukan salah aku, tapi karena ada satu orang yang bilang itu, jadi percaya. Ada satu orang yang bilang aku nulisnya jelek, percaya. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Kayak sayang banget kan, punya bakat tapi cuma karena satu orang nggak jadi apa-apa, cuma disimpan sendiri. Nah, kalau sekarang aku udah tahu dan aku akan terus menulis untuk orang lain.